Cara balik nama sertifikat. Mengurus surat-surat masih menjadi hal yang cukup rumit di negara kita tercinta ini. Tapi kalau nggak diurus ya nantinya bakal jadi masalah buat kedepannya. Jadi mau nggak mau ya harus kita urus. Walaupun sedikit membuat pusing dan menguras kantong serta tenaga. Apalagi ngurusin sertifikat tanah. Penting banget bos, kalau enggak tanah bos bisa jadi sengketa atau malah diakui sama orang lain. Makanya buat bos yang mau beli tanah atau rumah bekas, cepet-cepet deh tuh diurusin sertifikatnya, dibalik nama jadi nama bos, biar nggak jadi masalah di kemudian hari. Buat bos yang masih bingung gimana caranya, yuk langsung aja ditonton videonya, biar bos nggak bingung lagi. Cara balik nama sertifikat tanah. Buat ngurus balik nama sertifikat ini, bos bisa datang ke kantor pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional BPN di kabupaten atau kota lokasi tanahnya. Namun, sebelum mendatangi kantor BPN, ada prosedur lain yang perlu dilakukan untuk memenuhi persyaratan balik nama sertifikat. Prosedur itu melibatkan pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Ada 2 tahapan yang perlu bos tahu dalam mengurus balik nama sertifikat. Yang pertama, pembuatan akta jual beli tanah. Agar transaksi jual beli tanah atau bangunan legal secara hukum, bos dan penjual tanahnya harus datang ke kantor pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Hal itu sesuai dengan ketentuan dalam pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, peralihan hak atas tanah wajib melalui PPAT. Datang ke kantor PPAT harus dilakukan untuk pembuatan akta jual beli tanah atau AJB. Akta ini merupakan dokumen resmi yang menjadi bukti sah telah terjadi peralihan hak atas tanah dari penjual ke pembeli. Sebelum AJB dibuat, PPAT akan memeriksa kesesuaian data teknis dan yuridis antara sertifikat tanah dengan buku tanah di kantor pertanahan BPN. Pemeriksaan ini untuk memastikan objek jual beli tidak bermasalah. Selain itu, PPAT akan mengecek surat tanda terima setoran atau STTS serta surat pemberitahuan pajak terutang SPPT dan PBB atau pajak bumi bangunan. Hal ini untuk memastikan tidak ada tunggakan sekaligus menghitung biaya dan pajak yang menjadi tanggungan penjual dan pembeli. Penjual juga akan diarahkan melunasi pajak penghasilan atau PPH atas pengalihan hak atas tanah. Besaran PPH setara 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah, seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016. Bagi pembeli diharuskan melunasi biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BBHTB. Sejumlah dokumen pun harus dibawa oleh pihak bos dan penjual. Hal itu dilakukan untuk keperluan pembuatan AJB di kantor PPAT. Dokumen yang perlu bos bawa itu ada KTP, KK, surat nikah, dan NPWP. Sementara dokumen yang harus dibawa oleh pihak penjual, yaitu ada sertifikat hak atas tanah yang akan dijual, sertifikat asli ya, lalu ada KTP, KK, bukti pembayaran PBB, surat nikah, surat persetujuan pihak keluarga, surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa, dan NPWP. Setelah semua persyaratan di atas terpenuhi, PPAT akan membuatkan akta jual beli tanah atas persetujuan pihak penjual dan pembeli. AJB biasanya dibuat 2 lembar asli dan 1 lembar salinan. Nah, langkah yang kedua itu pengurusan balik nama sertifikat tanah di kantor BPN. Sebagaimana dilansir dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, sejumlah dokumen harus disiapkan saat mengurus balik nama sertifikat tanah di kantor BPN. Sejumlah dokumen tersebut itu ada formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai, surat kuasa apabila dikuasakan, fotokopi KTP dan KK, dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket di kantor BPN, fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket kantor BPN. Yang ini khusus bagi badan hukum ya. Lalu ada sertifikat tanah asli, akta jual beli tanah dari PPAT, foto KTP para pihak penjual pembeli dan atau kuasanya, izin pemindahan hak apabila di dalam sertifikat atau keputusannya dicantumkan
tanda yang menyatakan bahwa hak itu hanya boleh dipindah tangankan jika telah diperoleh izin dari instansi yang berwenang. Fotokopi SPPT dan PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket. Terus ada bukti SSB atau BPHTB dan bukti bayar uang pemasukan pada saat pendaftaran hak. Setelah menyerahkan semua dokumen tersebut kepada kantor petugas pertanahan BPN, serta membayar biaya administrasi, bos akan menerima tanda bukti penerimaan berkas. Lalu nama bos selaku pemegang hak baru atas tanah akan dituliskan pada buku tanah dan sertifikat. Udah beres deh, sertifikat tanahnya sekarang ganti jadi nama bos. Semoga bermanfaat, terima kasih.